so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo Libra, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Libra single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is love reading for you guys untuk bulan November 2022 ya. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Seperti biasa untuk readingan single, aku akan lihat dari sisi kamu dan aku akan lihat dari sisi dia. Dari sisi kamu akan aku bahas di video ini dan dari sisi dia akan aku bahas di video extended. Kalau ketika menceritakan dari sisi kamu, kamu merasa bahwa ini adalah readinganmu, kamu resonate dengan apa yang aku sampaikan begitu ya. Lalu tertarik untuk melihat versinya dia, ceritanya dia seperti apa, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif guys. Aku sudah siapkan 3 link di kotak deskripsi. Yang pertama dari Nyawer, yang kedua dari Social Buzz, dan yang ketiga dari patreon.com. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi semua ya, atau siapa saja yang tertarik untuk melihat video extended. Oke. Kita akan segera mulai saja untuk readingan kalian ini. Libra single, mohon diingat guys, yang akan masuk ke dalam readinganku ini adalah Libra yang dalam 6 bulan ke depan ada kemungkinan untuk in relationship ya. Kalau memang kalian adalah Libra yang menurut readinganku ini tidak ada peluang untuk relationship hingga 6 bulan ke depan, maka kalian tidak akan resonate dengan apa yang aku sampaikan ini guys. Jadi jangan dipaksakan ya. Oke, kita mulai dari deck oracle dulu tentunya Libra. Satu kartu dari sini sebagai simbol dari kesendirian kalian guys. Seperti biasa, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for November 2022. Ini adalah petunjuk Libra atau clue guys untuk kalian di bulan November ya. November, Libra single, iya. Satu saja Libra. Oke. Yang mana duluan tadi? Yang ini ya. Complacency. Complacency ini kepuasan gitu ya. Sedih tapi puas. Gimana cara bilangnya? Jadi ada yang berakhir gitu. Yang berakhir itu menyedihkan tapi rasanya lega. Gitu. Itulah complacency, oke. Kemungkinan ada yang baru meninggal dunia dari keluarga atau sahabat kalian guys, bisa jadi ya. Pasangan kalian, suami atau istri, pacar juga bisa jadi. Atau memang ada yang sudah berakhir hubungan kamu dengan seseorang gitu, dan itu menyedihkan berakhirnya tapi sekaligus melegakan, membuat kamu jauh merasa lebih ringan saat ini, oke? Kalian lebih sedih daripada yang terlihat di luar begitu guys. Karena aku melihat kartu ini ada yang terlihat di luarnya sedih gitu ya, menunduk, tapi di belakangnya ada, di sampingnya berarti ya, bayangan lebih besar gelap. Itu menurutku sih yang kamu tunjukkan keluar itu sebenarnya tidak sebesar kesedihan yang ada di dalam hatimu, kurang lebih begitu ya. Jauh lebih sedih di dalam yang tidak terungkapkan, oke. Aku melihat ada bayangan merah tua di situ guys. Itu cakra yang merah tua gitu ya. Itu kemarahan, kesedihan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for November 2022. Thank you. Kita akan lihat dulu dari tarot apa yang terjadi emangnya. Kenapa kalian sedih? Seharusnya kalian lega, tapi jangan sedih Libra. Kurang lebih begitu ya guys. The Ten of Pentacles. Kalian lihat ini guys, ada perempuan di sini tanpa kepala, menyeramkan memang kartu ini. Entah kenapa aku disuruh pakai deck yang ini. Tadi ketika membuat readingan untuk kalian, ada perempuan berdiri di antara bunga yang berupa pentacles di sini, tapi kepalanya kayak nggak ada gitu guys. Headless ya. Ya nggak sih? Headless, nggak ada kepalanya, bajunya hijau, ini tangannya begitu ya. Sepertinya dia orang kaya karena ini pentacles guys. Banyak yang dia inginkan terpenuhi gitu ya.
yang dia butuhkan ada, nggak sulit dalam hal keuangan begitu, tapi ada yang hilang, kepalanya hilang guys. Nanti kita lihat apa itu yang hilang. Oke, The Eight of Cups. Kartu ini glowing sekali dan lampu terlalu cerah. The Eight of Cups, letting go ya. Targetnya, challenge-nya The Four of Swords, lelah. Focus the Fate. The Magician. Oke, ada yang hilang dari hidup kalian baru-baru ini Libra. Pasangan kalian aku rasa. Dan proses berpisahnya kalian itu menyedihkan guys. Kemungkinan kematian ya. Bisa jadi perceraian juga sih, tapi yang jelas terpisah dan kamu seperti tanpa kepala saat ini. Itu yang terlihat di sini seperti tanpa kepala. Mungkin juga perceraian karena justice terlihat di sini. Oke. It's over Libra, itu sudah berakhir ya. Itulah yang membuat kamu masuk ke dalam readinganku sebagai seorang Libra single saat ini. Tapi kamu masih menganggap bahwa kayak ada peluang gitu guys, ada harapan agar kamu kembali punya kepala. Oke, tapi yang aku lihat bukan begitu caranya, tidak seperti yang kamu inginkan Libra. Karena kemungkinan ada orang besar, orang baru ya. Iya bisa jadi dia besar, badannya gede gitu. Ada orang baru yang masuk ke dalam hidupmu dan itu bisa menggantikan posisi yang kosong di sebelahmu, kurang lebih begitu ya. Tipikalnya. Oke. Di sini semua kartu perempuan dan di near future-nya adalah ada sosok laki-laki yang keluar di sini. Bisa jadi kamu cuekin dia atau kamu nggak suka sama dia, kamu nggak tertarik, atau dia saat ini ketika kamu melihat readingan ini masih tidak tertarik ke kamu. Tapi dalam waktu dekat akan ada perubahan besar untuk kalian berdua. Oke. Kita akan segera klarifikasi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Single Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for November 2022. Thank you. The Magician. Bisa jadi kalian memang menjalani sebuah persidangan untuk menuntut hakmu Libra ya. Baru-baru ini kamu menuntut sesuatu gitu guys, menggugat sesuatu dan kamu menang. Oke. Atau kalaupun kamu kalah tapi kamu merasa puas begitu, tapi ada yang selesai dari gugatan-gugatan tersebut. Ace of Cups. Justice ini kartunya Libra ya guys. This is your card, oke. Dan kemudian the King of Wands, Queen of Cups. King of Wands, Queen of Cups. Aku merasakan dua perbedaan energi di situ. Queen of Cups ini mother figure. Jadi bisa jadi ini seorang istri gitu yang setia gitu ya, yang nggak peduli dengan perbuatan apapun yang dilakukan oleh suaminya di luar sana, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, atau dia tetap menghargai suaminya, kurang lebih begitu guys. Karena suaminya terlihat King of Cups di sini, King of Wands di sini ya. I don't know, aku ngerasa itu nggak seimbang. Oke, jadi ada yang sangat mempedulikan seseorang dan seseorang yang dipedulikan itu acuh tidak acuh dengan orang yang peduli ke dia gitu, yang aku lihat di sini. Oke, dan kemudian Ace of Cups datang, lalu The Magician. Ada keputusan yang kamu buat memberatkan di awalnya dan kemudian kamu harus membiasakan diri mengenai efek ke depannya karena keputusanmu itu, tapi itu jauh membuatmu lebih lega. Begitu deh yang terlihat di sini. Oke, aku melihat ada dua pria di sini atau dua wanita, take how it resonates, tapi yang jelas third-party situation yang tidak berkaitan dengan pengkhianatan ketika kamu sedang bersama seseorang. Jadi gini, ketika kamu bersama seseorang, suami atau istrimu begitu ya, ada masalah dan kemudian selesai, kemungkinan besar melalui proses hukum begitu. Ketika selesai, kamu seperti headless, tidak punya kepala saat ini karena udah terpisah dengan dia. Kemudian masuk orang baru, yang awalnya kamu cuekin atau yang mungkin saat ini masih belum bisa melihat peluang baik bersama kamu, dia masih cuekin kamu begitu. Tapi ketika dia masuk, nggak ada kaitannya dengan pengkhianatan waktu yang terjadi ketika kamu bersama dengan orang yang saat ini sudah putus darimu begitu ya. You know what I mean, oke? Kadang aku belibet ngomong. The Wheel of Fortune. Oke. Kemudian The Nine of Pentacles.
Five of Wands, Wheel of Fortune, Nine of Pentacles, Five of Wands, ya. Four of Wands. Kamu kayak nggak yakin gitu Libra, kedepannya akan ada hal baik untukmu. I'm a headless woman after all, kurang lebih begitu. Kamu adalah perempuan yang nggak ada kepala. Bisa jadi kamu malu dengan statusmu saat ini, karena kan kayak nggak ada kepala itu bisa jadi disebut orang juga nggak punya muka gitu guys, nggak tahu nunjukin muka di mana. Muka disembunyiin kayak gitu. Ada minder juga sedikit aku lihat di sini mengenai statusmu, itu yang membuatmu tidak bisa maksimal untuk memanifestasi orang baru untuk masuk di dalam hidupmu. Ya. Kalau kamu tanya ke aku, apakah sebenarnya aku menginginkannya? Yes, kamu menginginkan ya. Kamu menginginkan kepala itu tergantikan. Kamu pengen punya muka lagi, punya wajah lagi guys. Tapi kamu nggak yakin bakalan ada orang yang bisa membuatmu berkepala lagi, oke? Karena ini berkaitan dengan takdir. Aku lihat kamu takut guys sama yang namanya takdir. Kamu itu kayak terintimidasi oleh takdir. No ya, takdir itu ya takdir aja guys, ya namanya hidup kita ini numpang di bumi gitu ya. Hidup kita ini bukan milik kita 100%, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ya mau nggak mau memang harus diterima. Itulah yang perlu kalian ketahui mengenai takdir. Jadi takdir itu bukan sebagai bahan untuk ditakuti atau disedihkan gitu, enggak ya, tapi dijalani, oke? Mari kita lihat apa yang kalian ketakutkan dari kartu Fates ini. Ini Wheel of Fortune ya guys, Wheel of Fortune sebenarnya. Jadi kalau kamu memikirkan yang jelek ya, kamu akan melihat yang jelek. Kalau kamu memikirkan yang baik ya, kamu akan mendapatkan yang baik. Fokusmu saat ini Wheel of Fortune, oke? Nomor 10, kartu nomor 10 di Major Arcana. The Chariot. Le Chariot. Kemudian ada The Hangman. Wow, Major Arcana semua. Kamu kayak berserah seutuhnya gitu guys, oke? Komplasensi ini membuat kamu lelah, hampir tidak bergerak sama sekali saat ini. Wow, the world. Tiga-tiganya Major Arcana yang muncul di pikiranmu, artinya kamu berserah seutuhnya 100% ke universe, biar Tuhan yang aturkan deh gitu. Tapi tetap kamu menginginkan seseorang yang menggantikan kepala tadi, satu. Dan yang kedua, kamu tidak mau berjuang, tidak mau berusaha karena melihat situasimu, kamu merasa kurang beruntung dengan situasimu saat ini, termasuk penampilanmu. Padahal kamu kelihatan cantik atau ganteng di sini, Libra. Tapi entah kenapa guys, kalian itu kayak ya udah deh gitu. Masa sorry tuh saya kayak janda kayak aku atau duda kayak aku gini dapat orang lagi misalnya begitu. Tapi ya selalu ada peluang di mana-mana ya Libra. Selalu ada peluang guys. Empress terlihat di sini, oke? Jadi selain kamu berharap universe yang bekerja memutuskan untukmu yang terbaik versinya ya universe, kamu juga mengharapkan ada power guys yang bisa kamu dapatkan dalam situasimu saat ini ya. Sebagai seorang single, kamu ingin mendapatkan kuasa untuk dirimu ya, untuk memenuhi kebutuhanmu gitu, kayak untuk bisa stabil sendirian begitu. This is good at least. Even aku melihat kamu berkelimpahan dalam hal pentacle saat ini, Libra, artinya kalaupun nggak sampai tumpah-tumpah gitu pentaclesnya, tapi setidaknya kamu nggak kekurangan uang gitu. Tapi tetap aja ada ketakutan guys tentang kedepannya bagaimana sebagai seorang single saat ini ya, yang sudah pernah married atau sudah pernah couple tiba-tiba jadi single lagi. Kamu seperti meragukan masa depan kamu kira-kira gimana, oke? The Ten of Wands, kemudian The Three of Wands, dan The Seven of Pentacles. Magician, Ten of Wands, Three of Wands, Seven of Pentacles. Ini kayak menunggu di tengah-tengah keraguan-raguan. Five of Swords. Kalau kalian memberikan energi ragu-ragu, Libra, yang dikeluarkan atau diberikan ke universe ini, ke alam semesta ini, maka itu akan mereflek balik ke kita ya. Itu kan peraturannya hukum aksi reaksi atau energi ya. Jadi apa yang kita berikan keluar itu akan kita terima sama besarnya. Jadi kalau kamu memberikan keraguan-raguan keluar, kamu meragukan universe gitu ya, kamu meragukan semesta ini, maka semesta ini akan mengirimkan challenge kehidupan dalam bentuk keraguan-raguan di dalam hidupmu ya. Bisa jadi yang datang ke kamu itu laki-laki yang ragu-ragu atau perempuan yang ragu-ragu. Bisa jadi yang datang ke kamu itu
keadaan yang meragukan, oke guys, ketidakpastian, ketakutan itu yang akan muncul. Karena yang aku lihat di fokus dan di targetmu, kamu seperti menyerah, ya dengan terserah deh universe mau buat apa gitu, tapi subconsciously tanpa kamu sadari kamu meragukan orang yang kamu percayai untuk mengatur kehidupanmu, bukan orang, sesuatu yang kamu percayai untuk mengatur kehidupanmu, ya. Jadi kayak gini guys, ya terserah deh Tuhan bilang apa ke gua Tuhan mau buat apa ke hidupku, terserah, aku udah ikhlas aja, aku jalani aja begitu. Tapi subconsciously kamu nggak yakin kalau universe itu bisa memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Itu yang terlihat di sini, ya. Itu yang membuat gelap di sekelilingmu saat ini, Libra. Dari komplasensi ini berakhirnya sesuatu di dalam hidupmu itu memberikan sisa kegelapan. Karena kamu tidak bisa melihat what's next. Hal yang baik berikutnya yang mau terjadi di dalam hidupmu setelah kegelapan ini kamu nggak bisa lihat. Kamu hanya memfokuskan pikiranmu, memusatkan pikiranmu kepada kegelapan tadi. Ini kan kelihatan sedih terus ya. Kayak menyesali hidup gitu, menyesali nasib, ini kan takdir guys. Kayak menyesali kenapa kamu begitu sialnya di dunia ini, kayak gitu ya. Kegelapan itu yang membuat kamu kehilangan kesempatan untuk hal-hal baik yang mau masuk ke dalam hidupmu, oke? Once kamu bisa mengubah mindsetmu Libra dari tanpa kepala gelap menjadi tanpa kepala terang, oke, itu akan bisa memancing hal-hal yang terang datang ke dalam hidupmu. Hal-hal yang pasti yang datang ke dalam hidupmu. Kalau kamu bisa mengubah tundukan kepala menjadi kepala mendongak, ya, maka kamu akan lebih percaya diri dalam menghadapi hidup ini. Oke, begitu kita percaya diri, guys, kita kan berada di frekuensi confident, katanya istilahnya. Kita kan bertemu dengan orang-orang yang confident. Dan kalau ini mengenai romance, tentunya orang-orang yang datang ke kamu, misalnya tertarik padamu dalam hal romance pun orang-orang yang confident, yang percaya diri, ya. Itu yang perlu sekali kalian pahami. Aku lihat Libra di readingan ini, apa yang kamu serahkan ke universe itu akan dibalikkan ke kamu, ya. Jadi jangan salahkan siapapun guys mengenai apa yang terjadi pada kita. Aku lama baru bisa memahami itu, nih kenapa sih maksudnya gitu. Karena selama ini aku selalu menyalahkan, kalau misalnya aku ada kegagalan gitu ya guys dalam hal apa begitu, aku nyalahkan eh, inilah mentor lah, teman lah, bos lah, apa segala macam. Aku nyalakan gitu. Misalnya di dalam satu teamwork, ini si ini begini, ini nggak bisa fokus kerja, ini selalu nggak datang, ini ya. Akan selalu ada panggilan untuk menyalahkan orang selain diri kita sendiri. Kita itu nggak akan bisa selesai kalau menyalahkan orang, tapi reflect dari apa yang kita buat gitu, itu yang akan kita terima, oke? Jadi apapun yang terjadi padamu saat ini Libra, itu adalah refleksi dari perbuatanmu saat ini, oke? Kamu adalah kamu, siapa dirimu adalah apa yang kamu tunjukkan atau kamu serahkan atau kamu tebar ya ke universe ini, itu yang akan tergambar kepada situasi yang sedang terjadi padamu saat ini, oke? Let me clarify the Hermit, please. Page of Wands. Ish. Ace of Wands, optimis untuk new beginning, dan kemudian the Two of Wands. Queen of Cups. Oke. Aku rasa bagian terpenting dari Eight of Cups di center of the reading ini, atau letting go ini, Eight of Cups ini melepaskan semuanya, adalah termasuk melepaskan beban di dalam dirimu yang menghambat dirimu gitu guys. Bukan hanya melepaskan memori, melepaskan harapan-harapan yang harus sirna ya, karena memang di dunia ini kita banyak punya harapan dan tidak semuanya itu terwujud ya guys. Mimpi-mimpi kita banyak di dunia ini, nggak semuanya terwujud, itu hal yang biasa, oke? Mungkin mimpi kita unlimited, even kita bilang simple ya, aku cuman begini aja sih pengennya, yang penting anak-anak aku bagus misalnya begitu ya, dan kemudian keluarga aku happy walaupun kecil, nggak usah terlalu kaya, bla bla segala macam. Kita set up dreams begitu, tapi tidak semuanya mimpi itu bisa terwujudkan karena mimpi itu unlimited, sementara waktu kita kan di dunia ini terbatas ya. Ya karena itulah perlu sekali untuk kayak apa ya guys,
mengikhlaskan lah ya, mengikhlaskan semua yang kamu rencanakan bersama seseorang tadi yang sudah lepas. Aku lihat di sini permanently, yang membuat kepalamu tadi lepas, oke, membuat kamu tanpa kepala saat ini. Eh, Sebenarnya kalau kamu biarkan dirimu berpikir bahwa perginya dia membuat kamu tanpa kepala, itu seperti kamu membuat dia tuh penting sekali di dalam hidupmu, melebihi dirimu sendiri guys, karena kepala itu organ yang penting di dalam tubuh kita, oke. Begitu organ yang penting hilang ketika perginya seseorang, hilang bersama hilangnya seseorang, begitu artinya kita tidak menganggap diri kita itu berharga, lebih berharga dari dia yang pergi, oke. Let's say misalnya memang ini menyedihkan sekali peristiwanya gitu, tragis gitu ya, perpisahan ini tidak terduga-duga. Misalnya kamu berdua itu masih saling menyayangi, terus tiba-tiba ada terpisah kematian misalnya begitu, ya wajar lah, walaupun sebenarnya nggak sampai lebay gitu, sorry, lebay lagi apa gimana ya bilangnya, iyalah lebay, terlalu lebay rasanya kalau sampai kamu menganggap dirimu kehilangan kepala setelah dia pergi begitu. Eh, no, you still you ya, utuh, dirimu tetap dirimu, ada dan tidak ada dia di dalam hidupmu, kamu tetap manusia yang utuh, oke. Kamu masih tetap bisa melanjutkan perjuanganmu, perjalananmu, ya meraih cita-citamu, impian-impianmu ya di rentang atau limit waktu yang disediakan untukmu, oke. Semakin lama kamu berada dalam kegelapan seperti ini dan tanpa kepala menurutmu, sehingga kamu tidak percaya diri mengenai masa depanmu, itu semakin banyak kamu membuang-buang waktu, semakin banyak waktu yang terbuang. Itu yang aku dengar di sini guys, oke. Jika kalian bisa keluar dari the Four of Swords ini, ya dari kegelapan kalian ini, komplasensi yang gelap ini, kurang dari 6 bulan akan muncul Libra, Gemini atau Aquarius juga yang aku lihat di sini energinya, karena King of Swords ya, sosoknya King, oke. Nanti dia itu masuknya akan soft, lembut ya, tidak seperti gaya-gaya ABG, enggak, tapi dia tuh di awal mungkin kamu nggak tertarik sama sekali atau dia tidak tertarik padamu gitu ya di 6 bulan ke depan, maksimal di April 2023 ya guys. Tapi kamu akan merasa yakin dengan kedatangan dia di dalam hidupmu, bahwa dia akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu begitu. Even kamu awalnya sepele melihat dia, tapi kayaknya ini orang qualified untuk menggantikan kepalaku yang hilang, kurang lebih begitu ya. For your information guys, kepala kalian gak hilang ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kalian yang berkaitan dengan orang, ketika seseorang pergi, dia tidak pernah membawa apapun dari diri kalian. Tidak pernah. Ya, makanya hati-hati dengan quote-quote yang bilang separuh jiwaku pergi bersamamu. Bullshit, nggak bisa guys. Jiwamu 100% ada di dirimu, fisikmu 100% ada di dirimu, kecuali dia memutilasimu, oke, itu lain cerita. Dia ambil pedang, plak, potong satu tanganmu, kemudian dia pergi, ya iyalah ya, itu namanya dia membawa sebagian dari dirimu. Oke, tapi kalau katanya dia keluar dari hidupmu, exit gitu, dan kemudian kamu baik-baik saja, even hatimu hancur berantakan, tapi dia tidak boleh membawa apapun darimu ya. Dia tidak berhak membawa apapun darimu. So, jangan pernah pikir siapapun yang pergi dari hidupmu telah membawa sesuatu dari dirimu. No. Dirimu akan tetap utuh ya, a whole you katanya. Harta boleh dibawa guys ya, rumah boleh dibawa pergi, mobil boleh dibawa pergi, tapi kamu tetaplah kamu, oke. Ada pemaksaan aku lihat supaya kamu bisa melihat dia lebih clear nantinya, karena aku melihat ada penolakan, Five of Swords ditambah King of Swords, antara kamu atau dia yang menolak, dan kemudian siapapun yang menolak untuk PDKT ini, untuk pendekatan ini, maka kena the Tower, karena ini the Two of Cups aku lihat. Jadi kayak ada orang yang berusaha untuk mengingkari guys ya, bahwa getar-getar itu getar-getar itu ada ya. Ini the Two of Cups, oke. Kurang dari 6 bulan ya, Libra atau Gemini atau Aquarius ya, sesama air sign yang mau masuk ini. Bisa jadi dia militer guys, oke, atau ASN ya. Kamu cuek, dia cuek, itu yang aku lihat, dua-duanya cuek gitu. Tapi dua-duanya akan seperti dipaksa untuk saling mengenal dengan cepat dan menyadari bahwa this is mutual connection between the two of you guys. Ya, sebelum April 2023 kalian sudah menyadari bahwa kalian berdua punya mutual connection.
Ini dia untuk Libra single yang kebaca saat ini guys. Ada orang baru yang mau masuk di dalam hidupmu. Dia cuek ke kamu dan kamu akan cuek ke dia ya. Tapi kalian akan kena the tower berkali-kali. Semakin kalian mencoba untuk saling cuek, semakin the tower itu datang untuk kalian, oke? Ini dia karakternya, mungkin kamu kenal karena wajah akan mirip-mirip ya. Bisa jadi kamu sudah pernah bertemu dengan dia tapi nggak pernah ada rasa selama ini, atau kalaupun memang belum pernah bertemu berarti sebentar lagi akan bertemu ya. Oke, Libra, lepaskan komplasensi tadi yang gelap-gelap tadi, oke. Kamu tidak pernah tanpa kepala Libra, kamu selalu utuh ya. Apapun yang terjadi di masa lalumu, kamu tetap manusia yang utuh. Kamu pantas untuk mendapatkan kesempatan baru, kebahagiaan baru di dalam hidupmu bersama orang yang tepat tentunya, oke? Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian Libra, lalu tertarik untuk melihat dari sisinya dia, si King of Swords ini aku lihat, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian Libra single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for November 2022 guys. Thank you very much. Dadah.